Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Airah. Hari ini kita akan membahas buku Bupena 2C tema 6 subtema 4. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, silahkan adik-adik langsung buka bukunya di halaman 161. Karena kita akan mengerjakan muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, perbaikilah percakapan berikut dengan menggunakan tanda tanya yang tepat. Ini soalnya nomor 1, kemudian percakapannya ada di halaman selanjutnya. Ini sudah saya tulis jawabannya. Mengapa rumput di sekitar tumbuhan jagung ini banyak sekali? Nah, tanda tanya di sini ya, tambah tanda tanya ini. Kemudian, apa itu gulma, Pak? Tanya. Kemudian lagi, apakah gulma harus dicabuti, Pak? Ini tanda tanya. Kemudian nomor 2, bacalah percakapan antara Dedi dan Pak Tani bersama teman sebelahmu. Bacalah menggunakan intonasi yang tepatnya. Silahkan jadi baca ya. Kemudian kita langsung ke nomor 3, buatlah teks percakapan bersama teman sebelah mengenai cara merawat tumbuhan. Gunakan kalimat tanya yang tepat. Kira-kira seperti ini percakapannya antara aku dan Ani. Ani, mengapa tumbuhan harus disiram setiap hari? Di sini tanda tanya. Dan jawab Ani, karena jika tidak disiram akan layu dan mati. Di sini tandanya titik. Kemudian kita lanjut di halaman 163. Di sana ada muatan matematika. Tuliskan berat buah dan berilah tanda centang untuk buah yang lebih berat. Yang A di sini ada 1 kg. Kita tulis 1 kg. Kemudian sama dengan 1000 gram. Dan untuk berat tubuhnya 800 gram, maka yang lebih berat adalah, sudah saya centang. Kemudian yang B, berat apel yang pertama 5 kg, kita tulis 5 kg. Kilogram sama dengan 50 hektogram. Dan berat apel yang kedua 30 hektogram. Kalau yang lebih berat adalah yang 50 hektogram. Nomor 2, bandingkanlah dengan menggunakan lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama dengan. Di sini kita tulis di sebelah kanan ini ya. Untuk yang A 300 gram dengan 5 hektogram. 300 gram dan 5 hektogram. 5 hektogram itu sama dengan 100 gram. Maka 300 gram ini kita tulis lebih ringan dari yang A ya. Kemudian untuk yang B 50 hektogram dengan 5 kg. Kilogram itu sama dengan 50 hektogram. Nah, di sini jawabannya sama berat dengan. Kemudian yang C, ini 4200 gram dengan 4 kg. Nah, 4 kg itu sama dengan 4000 gram. Maka di sini jawabannya lebih berat dari. Jadi 4200 gram lebih berat dari 4 kg. Kemudian yang D di sini nilainya 2 kilo, kita tulis. Dan yang sebelah kanan ini 2000 gram itu sama dengan 2 kg. Jadi sama berat. Maka jawabannya sama berat dengan. Seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi di halaman 165. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dan tanda silang jika tidak sesuai aturan merawat tanaman di sekolah. Untuk gambar yang A, harus kuberi pupuk secara teratur agar cabainya tumbuh, maka kita centang karena sesuai aturan.
Yang B, aku siram yang banyak jadi besok tidak usah aku siram lagi. Ini salah ya, kita beri tanda silang. Harusnya disiramnya setiap hari tapi tidak terlalu banyak. Kemudian alasannya apa ini? Apa alasanmu gambar tersebut sesuai dan tidak sesuai dengan aturan menata tangga di sekolah? Jawabnya sudah saya tulis di sini. Yang A, jika diberi pupuk secara teratur akan tumbuh subur. Yang B, nyiram terlalu banyak akan membuat tanaman membusuk ya. Jadi akarnya membusuk atau batangnya membusuk jika terlalu banyak air. Kemudian yang nomor 2, tanaman di pekarangan sekolah sudah mulai layu. Apa yang harus warga sekolah lakukan? Jawabnya menyiraminya. Kemudian nomor 3, siswa meletakkan tanaman hias di dekat jendela. Benarkah tindakan tersebut? Jelaskan jawabannya. Jelaskan jawabanmu. Sebenarnya benar ya, agar terkena sinar matahari. Sekarang kita lanjut di halaman 166. Lengkapilah kalimat tanya berikut berdasarkan pilihan kata tanya yang tersedia. Yang nomor 1 jawabannya ya, apa alat yang digunakan untuk memotong tanaman yang tumbuh liar? Jawabannya gunting tanaman. Yang B, titik-titik, kita perlu memberi pupuk pada tanaman. Mengapa ya? Yang kedua, mengapa? Kemudian yang C di halaman sebaliknya 167. Ini siapa? Yang D di mana? Yang E kapan ya? Silahkan adik-adik tulis. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di samping. Buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya sesuai dengan gambar. Tanda kata tanya dan tanda tanya yang tepat. Ini gambar ada anak dan ayahnya menyirami tanaman. Pertanyaan yang A, apa yang dilakukan Andi? Anggaplah ini namanya Andi ya. Jawabannya sedang menyiram tanaman. Dan yang B, mengapa tanaman harus disiram agar tidak layu? Jawabannya. Kemudian siapa yang sedang menyiram tanaman? C, Andi dan ayahnya. Kita lanjut lagi di halaman 168. Bacalah teks berikut dengan seksama. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu. Kita akan langsung ke pertanyaan. Buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan teks tersebut. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang pertanyaan pertama, siapa yang memelihara kelinci? Kemudian jawabannya Dedi. Yang pertanyaan kedua, apa makanan kelinci? Jawabannya wortel dan daun selada. Kemudian 3, kapan Dedi memberi makan kelincinya? Jawabannya setiap pagi dan sore hari. Silahkan adik tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Sekarang kita ke halaman 169. Sana ada muatan SBDP. Yang nomor 1, perhatikan benda-benda berikut. Berilah tanda centang yang termasuk ke dalam bahan buatan untuk membuat karya seni. Nah, di sini sudah saya centang ya. Bahan buatan itu ada ini, koran, rotan, manik-manik, kain pecah, kardus, tusuk gigi, botol plastik, benang kasur, plastisin, kertas lipat, dan tangkai es krim. Yang selain itu bahan A. Kemudian nomor 2, tuliskan bahan-bahan yang digunakan pada karya berikut. Nah, di sini ada tas belanja, bunga lipat, dan gerabah. Nah, tas belanja menggunakan tas plastik kemasan bekas. Kemudian bunga lipat menggunakan bahannya kertas lipat. Untuk gerabah yang ini bahannya tanah liat. Kita ke halaman 170, muatan matematika. Tuliskan masing-masing hasil penimbangan berikut. Bandingkan banyak kedua benda tersebut. Ini kita akan membandingkan saja. Ini ada berat jambu dan jambu. Jadi jambu pertama dan jambu kedua. Untuk yang pertama, di sini ada isinya 2 kg. 2 kg, kemudian
Yang kedua ini 1800 gram. Nah, agar bisa dibandingkan maka satuannya harus disamakan. Maka 2 kg kita jadikan gram, itu jadi 2000. Yang ini sudah gram tetap. Nah, ini jadi perbandingannya seperti ini ya. Jadi jika dibandingkan maka yang 2 kilo ini lebih berat. Kemudian yang B di sini ada 1400 gram dan 1450 gram. Ini tentu yang lebih berat, 1450 gram. Kemudian yang C ada 3000 gram dan 3 kg. Disamakan dulu satuannya. Ini 3 kilo itu sama dengan 3000 gram. Jadi sama, maka di sini sama dengan ya. Kemudian nomor 2, hitunglah masing-masing 5 sendok makan tepung terigu dan gula pasir. Nah, ini silakan adik-adik praktekkan dengan sendok dan tepung terigu ya. Karena ukuran sendok pasti berbeda-beda. Jadi silakan dituliskan hasilnya. Kita sekarang ke halaman 173. Tuliskan berat masing-masing kelompok, setelah itu bandingkan dengan menggunakan lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama berat dengan. Nomor 1 ini 1000 gram ditambah 1000 gram ada 2000 gram di sini ya. Kemudian yang kedua ada 250 gram kali 3 itu 750 gram. Maka yang pertama ini lebih berat. Nah, ini lebih berat. Nah, ini lebih berat dari. Ke halaman berikutnya 174. Di sini sudah saya tuliskan ya. Ini ada 2000 gram atau 2 kilo, maka jawabannya lebih ringan dari yang 5 kilo ini. Kemudian yang nomor 3 9 kilo dengan 8 kilo, itu lebih berat yang 9 kilo. Ya, ini seperti itu. Silahkan ditulis. Kita lanjut lagi di halaman 175. Lengkapilah dengan kata tanya yang tepat. Titik serangga tertarik kepada bunga yang berwarna. Itu jawabannya mengapa. Kemudian yang B, bagaimana cara merawat kaktus di tempat yang dingin. Yang C, bagaimana cara memperbanyak tanaman pisang dan tebu. Kemudian yang D, mengapa tak perlu menyiram tanaman dengan rutin. Kemudian nomor 2, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana sesuai jawaban yang tersedia. Yang A, pertanyaannya, karena jawabannya ini, karena tanaman juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Pertanyaannya adalah, mengapa tanaman perlu disiram ya. Kemudian yang B, pertanyaannya, bagaimana cara menanam tanaman dalam pot. Dan yang C, mengapa kita harus berhati-hati saat memegang bunga mawar. Kemudian nomor 3, susunlah daftar pertanyaan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana tentang cara menanam tanaman kacang hijau di buku tugasmu. Ya, nomor 3, kita jawab di halaman berikutnya. Ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Mengapa menanam kacang hijau hanya memerlukan sedikit air? Jawabannya karena jika terlalu banyak akan membusuk. Kemudian yang menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara menanam kacang hijau? Jawabannya, cara menanam kacang hijau yaitu pertama, siapkan bibit kacang hijau yang bagus dan kering. Kedua, tanam ke dalam tanah. Ketiga, siram dengan air secukupnya. Dan yang keempat, jika sudah tumbuh, ditambahkan ya. Jika sudah tumbuh, jangan lupa diberi pupuk. Kita lanjut ke halaman 178. Mengambillah percakapan berikut menggunakan kalimat tanya yang sesuai. Ya, di sini. Dan ini saya bacakan ya. Pertama, apa yang Bapak gunakan untuk mencangkul? Kedua, mengapa tanah harus dicangkul, Pak?
Ya, kapan Bapak mencangkul? Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di samping. Buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Susunlah percakapan sesuai gambar tersebut. Setelah itu bacakan hasil percakapanmu di depan kelas. Ya, yang A ini antara A dan B itu misalnya aku dan siapa gitu misalnya. Apa yang Bapak lakukan ya, misalnya aku dan Bapak gitu ya. Dan Bapak sedang memangkas tanaman, Nak. Jawabannya kemudian, mengapa harus dipangkas, Pak? Jawabannya, agar rapi dan indah, Nak. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi di latihan soal ya. Ini latihan soal subtema 4. Yang nomor 1, tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya adalah jawabannya D, tanda tanya. Nomor 2, kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan orang adalah siapa. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, ini nomor 3, kata tanya yang tepat untuk menjawab kalimat kedua adalah di mana. Yang nomor 4, tuliskan 3 kalimat tanya pada teks ladang jagung Pak Tani di atas. Nah, 4 di sini jawabannya. Yang A, apa yang dimiliki Pak Tani? B, di mana ladang jagung Pak Tani? C, kapan Pak Tani menyiram tanah? Ya. Semua menggunakan tanda tanya, jangan lupa. Yang nomor 5, apa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu cara? Kata tanyanya adalah bagaimana. Kita ke muatan PPKN. Nomor 1, Komang merawat pohon cabainya dengan baik. Ia memberi pupuk secara rutin. Manfaat yang didapatkan dari tindakannya adalah B ya. Tanaman cabainya berbuah banyak. 2, Ibu menanam tanaman sayur-sayuran di kebun. Ada tanaman yang daunnya terkena hama. Ibu sebaiknya jawabannya C ya, memotong daun tanaman yang terkena hama. Kita ke halaman 16. 3 yang masih muatan PPKN, tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh ini ya jawabannya, semua warga sekolah. Nomor 4, semua aturan dibuat untuk melatih kita hidup disiplin. Nomor 5, tuliskan 4 aturan merawat tanaman di rumah. A, menyiram secara rutin. B, memberi pupuk secara teratur. C, memotong daun yang terkena hama. D, meletakkan tanaman di tempat yang terkena matahari. Sekarang ke muatan matematika. 1, perhatikan gambar di samping. Kelompok buah yang lebih berat dari gambar tersebut adalah, ini jawabannya yang benar C ya, bukan A ya. Ini salah ya. Yang ditanyakan adalah yang lebih berat. Jawabannya C. Kalau yang A ini sama dengan. Kemudian nomor 2, hasil penimbangan buah anggur setara dengan 2 kilo, maka jawabannya C. Ini benar. Kemudian nomor 3 dan 4, lingkari yang lebih berat. Nomor 3 ini lebih berat. Nomor 4, nah ini yang lebih berat. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ibu memiliki 6 kantong tepung terigu dengan masing-masing kantong beratnya 500 gram. Ibu juga memiliki 5 kantong gula pasir dengan masing-masing kantong beratnya 1 kg. Kita tulis dulu di sini 6 kantong ya, 6K kali 500 gram. Kemudian kantong yang kedua gula ya, 5K kali 1 kg. Jadi di sini kantong yang 6 kantong ini terigunya 3 kilo, gulanya 5 kilo. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang A, berapa berat total tepung terigu? Tepung terigu ini ya 3 kg. Dan yang B, berapa berat total gula pasir? 5 kg. Mana yang lebih berat antara terigu dan gula pasir milik ibu? Gula pasir ya, karena gula pasir 5 kilo. Kemudian kita ke muatan SPDP. Yang nomor 1, perhatikan gambar. Jenis bahan buatan pada gambar adalah A ya, benang wol. Nomor 2, karya berikut yang terbuat dari benang adalah B ya.
Kemudian nomor 3, bahan buatan yang digunakan untuk membuat karya di samping adalah, ini jawabannya nomor 3, kertas lipat. Dan nomor 4, apa alat yang digunakan untuk menempelkan dua benda di samping? Lem kertas. Dan nomor 5 atau yang terakhir, tuliskan benda-benda yang dapat digunakan untuk membuat tas anyaman. Yang dapat digunakan antara lain ya, bisa sedotan atau bisa juga plastik kemasan bekas ya, bekas plastik kemasan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan buku pena 2C tema 6 subtema 4. Bermanfaat, subscribe juga share video. Sampai jumpa di lain kesempatan.